Ya, makanya dibuka dengan inilah silsilah Yesus Kristus. Kenapa ada Kristusnya di situ? Karena Mesias. Iya. Nah, kenapa kok Mesias? Kenapa kok Matius membukanya dengan inilah silsilah sang Mesias? Karena Gitu. orang Yahudi. Iya, karena konteksnya lagi nunggu-nunggu Mesias datang ini. Makanya ketika kita membaca Alkitab, kita pikir Yesus adalah orang Batak, orang Samosir, ya selesai sudah kita, Bang. Selesai sudah. Begitu. Makanya Matius membukanya dengan silsilah sang Mesias. Ya. Begitu. Nah, sekarang kita ke penutupnya. Ke penutup Injil Yohanes, Bang. Coba bukakan Yohanes pasal yang ke-20. 20. Yohanes pasal yang ke-20. 20 Ayat yang ke-31. 31. Oke, perikopnya apa di situ, Bang? Maksudnya Injil ini dicatat. Oke, apa sebenarnya maksud Injil itu dicatat? Untuk apa? Coba baca ayat 31-nya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Iya, itu, Bang. Jadi maksud Injil dicatat itu biar apa, Bang? Biar apa? Coba. Percaya Percaya apa? bahwa Yesus adalah Mesias. Iya, begitu, Bang. Itu. Iya, saya nggak bantai ini semua, Bang. Makanya saya datang sama Bang Edis, karena memang saya hanya terganggu satu ayat tadi aja, keluaran itu. Loh, kok jadi gini ya? Sementara itu yang dibilang Bang Edis, saya pelajari kok benar semua, tapi kok ada yang begini. Coba naik dulu. Jadi makanya Bang, kita betul. Jadi kalau ada orang gini, makanya tentang bagaimana Mesias ini. Mesias apakah dia ilahi, manusiawi, insani, ilahi, kedudukannya di surga, apakah dia begini? Itu bukan urusan kita, Bang. Itu adalah urusan-urusan yang di luar jangkauan pikiran kita, karena kita ini di bumi tinggalnya. Sedangkan hal-hal yang bersifat langit, hal-hal yang di langit, itu sebenarnya kita memiliki pengetahuan yang terbatas. Nah, saya lihat sekarang banyak orang-orang Kristen, ya seperti Bom, RK dan kawan-kawan, mereka seolah-olah sudah pernah ke langit. Makanya mereka ingin memberitahukan hal-hal yang kosmik yang di langit. Sesungguhnya begini hakikatnya begini, tidak terpisah tapi tidak tapi terpisah, satu tapi dua tapi tiga. Nggak usah, Bang, itu bukan urusan gitu. Kristen bukan urusan kayak begitu, Bang. Gitu loh. Kristen itu urusannya adalah bagaimana supaya kita itu mirip dengan Tuhan Yesus. Gitu loh. Betul, Bang. Gitu. Supaya orang kalau ngelihat orang Kristen, maka yang terpancar itu Yesus, Bang. Begitu. Ketika kita dijahatin, kita tidak membalas dengan kejahatan. Begitu. Ketika kita melihat dompet orang jatuh, tidak kita ambil, tapi kita kembalikan sama yang punya. Begitu. Jadi disitulah kita, ketika kita meneladani Tuhan Yesus, disitulah kita menjadi manusia baru. Begitu. Makanya Yesus menciptakan manusia baru. Ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu. Udah, sesimpel itu. Begitu. Urusan bagaimana nanti, apakah nanti terpisah, hakikatnya terpisah dua, nggak ngerti, Bang, nggak usah sok tahu lah, gitu. Begitu, Bang. Iya, betul itu. Iya. Makanya, Bang, di dalam Alkitab Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin begitu. Sesungguhnya hakikatku adalah duinatur. Kadang-kadang aku manusia, kadang-kadang aku Tuhan. Gak ada begitu, Bang. Coba ada gak dalam Alkitab begitu? Kalau ada, saya lompat dari Monas, Bang. Gak ada. Begitu. Oke, Bang. Itu walaupun sebenarnya semua yang dikatakan oleh mereka itu sebenarnya berusaha untuk menjelaskan hal-hal yang kosmik. Tetapi tentu saja penjelasan itu menimbulkan perdebatan-perdebatan.
Begitu. Dan makanya masuk ibarat kata kalau dibuka panitia surga, pasti bukan itu, Bang. Makanya saya kemarin udah pernah bilang setengah tahun yang silam. Kalau ada dibuka panitia surga, pasti dipanggil. Hei Edis, kemari. Hai Agus, kemari. Pasti bukan ditanya begini, apakah Yesus sehakikat dengan Bapa? Pasti bukan itu, Bang. Tidak sehakikat. Neraka jahanam kamu. Bukan itu. Pasti yang dilihat, sudahkah kau mirip dengan Yesus? Begitu. Kita mati-matian, Bang. Setiap hari kita ini, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kan gitu, Bang. Apa enggak mati-matian kita biar bisa mirip dengan Tuhan Yesus? Begitu. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita enggak sanggup. Kan gitu, Bang. Pasti kalau ada panitia surga yang dilihat, kau sudah mirip enggak dengan Tuhan Yesus? Apakah kau mirip sama ini? Apakah kau mirip sama Hitler? Apakah kau mirip sama nabi tetangga sebelah itu? Kan itu. Seperti itu. Kira-kira gimana, Bang? Mengerti? Mengerti Bang. Tapi boleh satu lagi Bang. Silakan, Bang. Terakhir ya, baru kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Mumpung lagi dikasih kesempatan ini untuk belajar. Maksudnya Abang kan pernah dengar Bang Edis bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Tuhan Yesus berkata demikian. Iya, sesungguhnya aku telah ada sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ya. Iya. Itu kan orang Yahudi mau melempari dia kan? Iya, betul sekali. Artinya itu kan menunjukkan bahwa dia itu memang sudah. Iya, sudah ada sebelum Abraham jadi. Ada. Ya. Ya karena memang Alkitab memang berkata demikian, Sang Mesias itu memang dia telah ada. Makanya dia di dalam Mika itu kan dikatakan, kitab Mika dikatakan begini, bahwa aku akan memberitakan kepada kamu tentang bahwa kerajaannya itu sudah ada sejak kekekalan. Sebentar ya, kita bukakan saja. Aduh, saya ayat-ayatnya suka nggak hafal, Bang. Teman-teman bisa bantu saya, teman-teman? Teman-teman ini lebih ahli hafal-hafal. Saya kalau nomor-nomor memang saya nggak hafal, Bang. Nomor-nomor ayat begitu saya nggak hafal. Coba teman-teman bisa bantu saya. Oh iya, sudah lari dari tema katanya, Bang. Ya kan? Iya. Mika 5 ayat 1. Coba Abang buka Mika 5 ayat 1, Bang. Coba. Mika 5 ayat 1. Mika 5. Ya. Ya, silakan baca, Bang. Saya bacain kolom komentar ya nanti. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Salah itu. Kadang-kadang saya orang di kolom komentar itu, Bang, bilang Mika 5 ayat 1 katanya. Ya, makanya kadang-kadang di komentar ini juga orang nggak ngerti. Tapi itu, Bang, yang dibaca bahwa kerajaannya itu sudah ada sejak purbakala itu, Bang. Kalau Abang tahu, ya itu Mesias itu, Bang. Oh, dia berbicara Mesias itu ya? Ya, kerajaannya sudah ada sejak zaman purbakala begitu, Bang. Itu makanya itu yang mau saya cari, Bang. Apa makna dari perkataan itu gitu? Ya. Nah, ya silakan, Bang. Karena kan itu selama kita lihat kayak Rumbang Edis yang mengatakan bahwa Yesus hamba Allah dan hamba Tuhan. Yesus berbicara itu, oh ternyata sekarang saya mengerti itu berbicara Mesias. Oh, bukan Bapa di sorga berarti kan itu maksudnya. Iya. Oke, Bang Edis. Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Bapa di surga. Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah anak Allah dan Mesias, dan Yesus adalah representasi, Bang, Immanuel, pengejawantahan daripada Bapa di surga itu. Begitu, Bang. Itulah kenapa dia berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Begitu. Iya. Seperti itu. Oke?
Cukup ya? Terima kasih. Oke, kita kasih kesempatan berikutnya. Tuhan diberkati ya Bang ya. Terima kasih. Tuhan berkati, Bang.